Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Indah Cahyani Abdullah dengan NIM 811423141, mahasiswa aktif semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, ada 4 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia dan kelembagaan HAM. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang terakhir, penegakan hak asasi manusia. Sebelum masuk ke materi inti, hal yang sebaiknya kita tahu terlebih dahulu bahwa Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak sebagai berikut, seperti hak untuk hidup, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, kemerdekaan dan keamanan badan, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir dengan tidak membedakan bangsa, ras, suku, agama, dan jenis kelamin. Hak itu bersifat universal. Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak itu disebut asasi karena tanpa hak tersebut, seseorang tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Hakikat manusia tidak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi penalaran. Inilah perbedaan esensial antara manusia dengan makhluk lainnya. Menurut Geze Wolhoff, hak-hak asasi adalah sejumlah hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh siapa saja karena jika dicabut akan hilang kemanusiaannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak-hak asasi manusia ini merupakan hak kodrat yang ada pada manusia sejak lahir sebagaimana anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia ini sendiri. Adapun kewajiban-kewajiban asasi ialah kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kewajiban taat pada peraturan perundang-undangan dan kewajiban untuk bekerja demi kelangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya Kelembagaan Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM Pro Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional atau Komnas HAM pada awalnya dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993 sebagai respon atau jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional mengenai perlunya penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Berikutnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Berikutnya LSM Pro Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Di samping lembaga penegakan hak-hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, ada juga lembaga sejenis yang dibentuk oleh masyarakat, misalnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau Non-Governmental Organization atau NGO yang programnya berfokus pada demokrasi dan pengembangan hak asasi manusia. Nah, poin pembahasan selanjutnya yaitu kasus pelanggaran dan upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional dan telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, belum menjamin bahwa hak-hak asasi telah dilaksanakan dengan baik dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.
Ada beberapa hak-hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu pembunuhan besar-besaran, rasialisme, terorisme, pemerintahan totaliter, penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, perusakan kualitas lingkungan, dan kejahatan perang. Berikut upaya mencegah banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, dan dikirim ke lembaga pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak atau secara tegas pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan menggelar peradilan hak asasi manusia atau mendukung upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan HAM internasional apabila peradilan HAM yang dilakukan suatu negara mengalami jalan buntu. Selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia. Di dalam Universal Declaration of Human Rights, pada pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang berhak atau memiliki kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Di dalam hak ini termasuk pula kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan mendapat gangguan dan menyampaikan keterangan-keterangan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan tidak memandang batas-batas. Poin pembahasan yang terakhir, menghargai upaya penegakan HAM. Agar hak asasi manusia benar-benar dapat ditegakkan atau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, telah ditetapkan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan peradilan khusus di lingkungan peradilan umum, yaitu kedudukan pengadilan hak asasi manusia di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.